Hai umat Islam, deret. Jangan tuhankan Muhammad. Dia hanyalah manusia yang penuh dosa. Ayo, kenapa kau tuhankan Muhammad? Mengapa kau tuhankan Muhammad? Mengapa kau menuhankan manusia? Yo, silakan. Kenapa Anda menuhankan Muhammad? Tidak ada yang menuhankan Muhammad. Oke, kenapa Anda memanggil-manggil dia? Ya Rasulullah, ya Rasul. Kenapa Anda panggil-panggil orang dalam kubur? Siapa yang panggil-panggil orang? Selain mementingkan yang namanya audio, mementingkan juga yang namanya visual juga. Dua-duanya. Coba Anda pembawa berita tapi gini kameranya. Ayo. Action! Pemirsa, dikabarkan hari ini pada tanggal 17 Agustus 1945 sedang diberitakan mau gini bawa berita. Ya, silakan santri kapok, nyalakan kamera Anda. Iya, kalau kayak gini kan enak. Nah, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Suara tidak terdengar, Bang. Oh ya, silakan. Suara tidak terdengar, Bang. Coba perbaiki dulu suara Anda. Aduh, YouTube rusak lagi nih. Kenapa sih? 1, 2. Halo. Bang Edis. Halo. Udah dengar Bang Edis? Ayo, silakan. Udah dengar, Apa yang mau Anda utarakan, Bang? Saya cuman mau ini. Apa itu? Ada beberapa yang mau saya tanyakan tentang masalah tafsiran sampean yang dari hadis yang mengatakan kalau Allah atau Kanjeng Nabi menyuruh umat Islam itu untuk melakukan dosa. Itu coba diulangi hadisnya bagaimana itu yang wallahu walladzi biyadihi dan lain sebagainya. Halo? Iya, menyuruh melakukan dosa. Begini, hadisnya itu berbunyi, bagaimana Allah akan membinasakan orang-orang yang tidak berbuat dosa sama sekali. Ya, terus? Dan diganti dengan orang yang berdosa. Ya, terus? Itu ya, Bang Danis, Bang Edis, maaf ya, Bang Edis. Itu kalau sampean selalu bacanya dari Google terjemahan dan tidak tanya kepada orang Muslim yang apa namanya ini paham betul, maka ya jadinya kayak sampean Pak kurang paham dan menyesatkan orang yang mendengar, ya gitu. Begini Bang Danis, Bang Edis. Nah, kamu tidak bicara begitu. Nggak mendengar suara saya. Halo? Halo. Ya. Jadi saya ini harus kesana kemari, Bang. Saya kesana kemari ngurusin. Saya ini kan merilai siaran ini ke YouTube. Di YouTube itu ada masalah. Jadi saya harus kesana, balik ke sini. Jadi belum ada tim yang ngurusin sana, yang ngurusin sini. Belum ada timnya. Jadi saya sendirian, serba sendiri.
Silakan lanjutkan kembali. Gimana? Itu kan tadi sampean kemarin bilang Suara tidak jelas, Bang. halo? Ya, Ya? segitu jelas, yuk. Halo? Ya, iya gitu jelas, yuk. Kemarin sampean menampilkan hadis yang dari sahabat Umar bahwa walladzi nafsi biyadi laulam tutnibu ladahballahu bikum wajah biqaumin yudibuna fayastaghfiruna Allah taala fayaghfiru lahum. Itu hadis dari sahabat Umar di dalam kitab Muslim. Itu sudah benar sekali. Kepahamannya begini. Itu hadis ditunjukkan untuk para sahabat supaya para sahabat ini tidak punya kekhawatiran kalau nanti dia melakukan dosa apakah Allah mau memaafkannya. Makanya dalam hadis ini Nabi Muhammad mempertegas, demi Allah, seumpama di dunia ini kok orang tidak ada yang melakukan. Bang, sebentar. Anda ini pakai perangkat apa, Bang? Suaranya itu nggak enak sekali loh. Lepas saja ya suaranya ini ya. Halo. Ya. Nah, gini lebih enak. Ayo, gimana? Jadi hadis yang tadi saya katakan, kalau menurut Bang Edis gimana itu? Coba jelaskan lagi. Soalnya Bang Edis itu memahami hadis itu salah dan menyesatkan. Kami yang sebagai umat muslim itu sama sekali tidak menerima tentang kefahaman Bang Edis yang ambilnya dari Google. Coba diulangi. Di dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia masuk surga. Walaupun seseorang itu berzina, walaupun seseorang itu mencuri. Betul atau tidak? Betul, itu hadis memang betul. Soalnya dalam agama kita, setiap orang yang di hatinya itu ada lafadz la ilaha illallah atau dalam tanda kurung, dia itu beriman yakin kalau Allah ini ada satu dan punya sifat 20 yang wajib. Dan Nabi Muhammad ini utusannya yang membawa risalah untuk disebarkan kepada umat muslim, sekalipun dia zina ataupun dia mencuri, bahkan yang penting tidak kafir loh. Iya, makanya saya bilang itulah ajaran agama Islam. Iya, indahnya ajaran agama Islam. Ya akhirnya orang Islam korupsi, mencuri, masuk surga. Yang penting Tuhannya satu, yang penting Tuhannya Allah. Terus di mana fitnahnya saya? Bang Edis, kamu kan ini di TikTok ini sampai itu mau sharing agama atau mau mengolok-olok agama Islam? Loh, bagaimana Anda katakan saya ini memfitnah sementara Anda sudah mengiyakan perkataan saya? Mengiyakan yang mana? Mengiyakan yang mana? Orang Islam akan masuk surga walaupun dia berzina, walaupun mencuri, yang penting Tuhannya satu, betul? Betul, karena begini. Ya iya, terus bagaimana? Allah Ta'ala itu punya rahmat itu 99. Jangan bahas rahmatnya 99, 25, 40, bukan itu. Yang menjadi pokok bahasan adalah asal seseorang Tuhannya satu, maka dia masuk surga walaupun dia maling, walaupun mencuri, betul? Betul. Iya. Terus di mana? Di mana Anda katakan bahwa saya menghina, memfitnah, jadi mana? Lah, ya berarti kan yang itu enggak hina. Kamu yang hinanya ini begini. Ada umat Islam menyembah pada Muhammad, itu bukan ikut pada ajaran Muhammad. Baik. Coba buka Quran surat Al-Jatsiyah ayat 23. Coba kamu buka. Aku itu enggak suka buka Quran yang Google. Kamu aja Oke, buka. Anda pegang Quran yang fisik kan?
Ya, kamu aja Oke. buka. Nanti aku paham tentang ayat Quran. Oke, coba gini saja. Supaya tidak buka pakai Quran Google, pakai Quran yang ada di tanganmu. Berani nggak? Begini. Satu saja ayat yang kamu kemarin salah. Ya. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnunun. Kamu menganggap bahwa Muhammad ini orang gila. Sebentar. Itu ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Kanjeng Nabi dan bilang begini, Muhammad itu orang-orang kafir seperti Abdullah bin Umayyah itu pada istizaan mengolok-olok kamu sehingga dia bilang begini, alladzi nuzila alaihi dzikru, orang yang diturunkan Al-Qur'an, innaka satemene Muhammad itu orang yang gila. Kamu jangan baca Google-nya, nanti bodoh. Baik, sudah? Ya coba kamu buka lagi Qur'annya. Yang waqalu alladzi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnunun. Buka lagi. Sudah? Kamu dibaca terjemahannya. Nanti kamu akan sadar sendiri, oh bahwa saya bodoh. Sudah belum? Paham tentang Al-Qur'an. Kayak gitu, coba. Baik. Coba. Anda kan tadi mau saya tunjukkan dalil di mana umat Islam menyembah menuhankan Muhammad. Mana dalil umat Islam yang menuhankan Muhammad? Baik, buka Quran surat Al-Jathiyah nomor 23. Kamu buka saja. Nah, nggak berani dia teman-teman. Ketakutan dia teman-teman. Hadis saja sudah salah. Oke, ayo, mau nggak kita buktikan bahwa umat Islam mempertuhankan Muhammad? Mengapa kau tuhankan Muhammad? Mengapa kau menuhankan manusia? Hai umat Islam, mengapa kau tuhankan Muhammad? Dia hanyalah manusia yang berdosa. Hai umat Islam, jangan tuhankan Muhammad. Dia hanyalah manusia yang penuh dosa. Ayo, kenapa kau tuhankan Muhammad? Mengapa kau tuhankan Muhammad? Mengapa kau menuhankan manusia? Yo, silakan. Kenapa Anda menuhankan Muhammad? Tidak ada yang menuhankan Muhammad. Oke, kenapa Anda memanggil-manggil dia? Ya Rasulullah, ya Rasul. Kenapa Anda panggil-panggil orang dalam kubur? Siapa yang panggil-panggil orang dalam kubur? Oke, Muhammad ada di mana? Mana dalilnya? Oke, Muhammad ada di mana? Sebentar. Meninggal kan? Ditanya Muhammad ada di mana, orang Islam langsung stroke. Muhammad ada di mana? Muhammad ada di Madinah kuburannya. Di kubur, oke. Dalam sholatmu, benar nggak kalian berseru-seru? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, benar nggak? Ya, karena Nabi sendiri yang perintah. Ya, berarti kalian berseru-seru kepada mayat dalam kubur, betul? Oh, jangan begitu. Loh. Pelan-pelan, saya ulangin. Tenang, tarik napas. Hembuskan napas. Oke, baik. Sekarang begini. Santri, dengarkan santri. Biar enak kita diskusinya gantian bicara, oke? Saya akan dengarkan kamu. Tapi kamu narasinya itu yang benar, yang penuh dengan dalil. Oke, baik. Saya tanya nih. Kita jangan simpulkan ya. Dan teman-teman Kristen, jangan simpulkan dulu. Kita tanya dia dengan baik-baik. Santri kapok. Ya, siap. Muhammad ada di kuburnya di Madinah. Setuju? Setuju.
Oke, umat muslim dalam sholatnya, dalam ibadahnya, di masjid, dimanapun, di jalan, mereka berkata begini, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, bener nggak? Itu kamu tahu maknanya. Tenang dulu, tenang, bener atau salah umat muslim berkata Ya Rasulullah, bener atau salah? Betul, betul. Oke, ketika Anda katakan Ya Rasulullah, Anda tujukan kemana itu? Ke Muhammad, betul? Ya, Muhammad ada di kuburan, betul? kepada Muhammad yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Iya, taala. dia ada di kuburan, betul? Allah. Terus, Ada di kuburan dia, betul? iya, Nabi Nah, Muhammad berarti kalian berseru-seru kepada orang dalam kubur, betul? Nggak masalah. Lalu kenapa Anda mempermasalahkan orang Kristen? Makanya saya punya lagu buat Anda. Hai umat Islam, deret. Mengapa kau berseru-seru kepada manusia yang ada dalam kubur? Tirit. Betul? ada dua statement Ah. yang kamu itu narasinya salah dalam memahami. Salahnya di mana? Kamu kemarin atau kapan baca Al-Quran wa qalu alladzi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnunun, itu artinya apa? Coba kamu Oh, ini yang salah Anda. Anda mengira saya adalah orang lain. Itu bukan akun saya. No. Itu sampean bilang begini. Gini, saya belum pernah membawakan ayat yang sesungguhnya, yang Al-Quran diturunkan kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar gila. Ayat itu sering dibahas oleh teman-teman apologet yang lain, tapi saya belum pernah membahas itu. Wong sampean sendiri, kamu sendiri yang buka, yang dibaca di Google tulisannya begini. Dan mereka telah menghina kepada orang yang telah diturunkan bahwasanya Muhammad orang yang gila. Nah itu kalau sampean Oke. baca teksnya dari. Baik, sekarang saya tanya kepada Anda, apa definisi gila? Sebentar. Terlepas daripada itu definisi gila, itu Al-Quran itu Allah bukan mengatakan Muhammad itu gila, tapi Allah menceritakan Muhammad. Betul, saya setuju dengan Anda. Itu mengutip perkataan orang-orang yang mereka itu menolak Muhammad dan mengatai Muhammad gila. Saya setuju dengan Anda itu. Seperti Muhammad, seperti Abdullah Umayyah. Ya, saya setuju dengan Anda itu. Bukan itu yang kita bahas. Santri kapok, bukan itu yang kita bahas. Bukan masalah itu nanti banyak sekali yang saya akan bicarakan. Ini satu aja dulu. Ayat Quran yang kamu pahami itu kamu sudah bodoh karena kamu menganggap itu yang mengatakan Allah kepada Muhammad bahwa Muhammad majnun, gila, padahal itu sebuah ayat yang turun dari Allah untuk Muhammad. Muhammad hati-hati. Abdullah bin Umayyah dan teman-temannya itu pada mengajak kamu bilang innaka lamajnunun, innaka saat temennya kamu Muhammad itu orang yang gila. Saya setuju. Saya setuju dengan Anda itu. Iya, betul itu tafsirnya begitu. Tapi kamu kemarin saya nggak pernah ngomong itu kemarin. Anda salah. Anda mengira orang lain sebagai saya. Stop dulu. Itu sampean live sama perempuan yang sering baca Bukan Quran. saya itu, santri kapok. Itu kamu. Ya udah videonya mana? Mana videonya? Ya sampean cari sendiri. Mana? Oh, jadi saya yang nyari, orang Anda yang nuduh saya sih. Kemarin sebentar. Kemarin Anda makan sate nggak dibayar? Kemarin Anda makan sate nggak dibayar kan? Kurang dengar, kurang keras. Kemarin Anda makan sate nggak dibayar? Kok tahu? Nah, makan sate. Ada videonya. Anda makan sate nggak dibayar kan? Kok tahu? Iya. Ini
ini kamu harus tanggung jawab tentang hadis yang kamu pahami, dan itu artinya kamu cari di Google, ya. Yang kedua Gini begini. saja santri kapok. Kita sudah sampai kepada satu kesepakatan bahwa umat Islam berseru-seru kepada mayat dalam kubur. Setuju? Enggak setuju. Oke, sekarang benarkah umat Islam berseru-seru ya Rasulullah, ya Rasulullah? Bener nggak? Bahkan malam ini tanggal 1 Maulid, kita umat Islam itu mengagungkan Kanjeng Nabi dengan membaca Maulid Tiba. Tenang, Bang, tenang. Orang Islam bilang begini nggak? Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Bener nggak? Terus kenapa? Oke, ketika Anda bilang ya Rasulullah, Rasulullah ada di mana? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu karena dia manusia, ya, dia mati dalam umur 63 tahun. Dan Ada di mana dia? Di Madinah. Dikubur. Terus di mana? Berarti umat Islam berseru-seru kepada mayat dalam kubur, betul? Nah, berseru-seru di dalam mayat dalam kubur ini, apa kamu tahu apa umat Islam? Mumet kepala saya. Angel iki wis angel. Angel wis angel tenan tuturanmu. Angel tenan tuturanmu. Tadi barusan Anda bilang Muhammad ada dalam kubur. Artinya Anda berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Artinya umat Islam berseru-seru kepada mayat di kuburan. Gimana sih? Dalam keyakinan kita umat Islam, bahwa kita yakin bahwa Nabi itu utusan Allah, dan kita itu nanti di akhirat. Iya, kenapa Anda berseru-seru kepada Nabi? Nabi saja sudah mati, sudah meninggal dunia. Ada makamnya di Madinah. Lalu kenapa Anda berseru-seru kepada orang meninggal? Ya, terus kenapa? Kalau kita berseru-seru. Nah, masalahnya begini. Kenapa kalian sering memprotes orang Kristen? Hai orang Kristen, kenapa kamu berdoa kepada Yesus? Kenapa kamu berkomunikasi kepada Yesus? Yesus kami naik ke surga, Yesus kami hidup. Sementara Muhammad kalian ada di kuburan. Gimana sih? Begini saja ya. Jadi kalau dilanjutkan tidak akan ketemu, saling menyalahkan. Ketemunya itu Anda harus menyadari bahwa umat Islam berseru-seru kepada Muhammad di dalam kuburnya. Ya Rasulullah, salamun alaik, Muhammadku, dengarlah seruanku. Makanya saya punya lagu sama kalian. Tenang. Saya punya lagu sama kalian. Saya punya lagu. Mengapa kau tuhankan Muhammad? Mengapa kau menuhankan manusia? Hai umat Islam, jangan tuhankan Muhammad. Dia sudah meninggal. Janganlah berseru-seru padanya. Hai umat Islam, bertaubatlah kalian dari menuhankan manusia yang bernama Muhammad. Gitu. Ya, jadi kalian bertaubatlah dari menuhankan manusia, oke? Yang menuhankan siapa? Kamu Nah, balik-balik lagi. Balik-balik lagi. Santri, coba kita serius dulu. Di situ ada Al-Quran nggak? Di situ ada Al-Quran nggak? Oke. Bisa nggak saya minta tolong bacakan surat Al-Jazziyah ayat 23? Kamu buka saja, kamu kan seringnya pakai Google. Buka saja nanti aku. Oke, baiklah. Kita naikkan dulu yang lain. Aduh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Jagur Channel. Saya sangat menghargai
Bagaimana diskusi agama ini dijalankan dengan cara yang santun dan penuh rasa hormat. Di tengah dunia yang seringkali dipenuhi perdebatan sengit, melihat orang-orang mampu berdialog tanpa saling menjatuhkan adalah hal yang sangat membangun. Ini menunjukkan bahwa perbedaan pandangan dalam hal keyakinan tidak harus menjadi sumber konflik, melainkan dapat menjadi saran untuk saling memahami dan memperluas wawasan. Sikap saling menghargai dalam diskusi seperti ini mencerminkan inti ajaran agama itu sendiri, yaitu kedamaian, kasih sayang, dan toleransi. Semoga diskusi-diskusi seperti ini dapat terus dilakukan dan menjadi inspirasi bagi masyarakat luas bahwa keharmonisan dapat terwujud ketika kita mengutamakan etika dan rasa kemanusiaan di atas perbedaan. Jangan lupa subscribe, like, komen Jagurut Channel agar bisa membuat video ataupun mempost video-video selanjutnya. Disclaimer, ini hanyalah diskusi, bukan ajang mencari pemenang atau juara. Jadilah penonton yang baik dan bijak. Tuhan Yesus memberkati.